Hai guys. Jadi hari ini kita lagi ada di Museum Bank Indonesia. Apa? Iya kata. Hai guys. Jadi hari ini kita lagi ada di Museum Bank Indonesia. Nah, jadi sebelum masuk kita harus menunjukkan kartu pelajar dulu. Kalau nggak ada kartu pelajar, kita harus minimal membayar Rp5.000. Ini adalah pemandangan saat kita masuk ke dalam museumnya. Jadi ini adalah lobi Bank Indonesia. Jadi ini adalah tempat di mana terjadinya tukar menukar dengan alat uang atau bisa dibilang dengan kasir. Sejak tahun 1950 sampai Indonesia sebelumnya itu bekas rumah sakit yang digunakan di Javasya pada tahun 1820. Ini ada ruang pelayanan nasabah. Pokoknya setelah pengembangan tahun 1900. Ada kantor pusat di Javasya Bank di Batavia yang dibangun pada tahun 1910. Lalu di sini ada salah satu ruang kerja pada kantor pusat di Batavia. Ini juga ada kantor besar di Batavia setelah tahun 1937 dan tadi ada ruang rapat besar 1931. Jadi di sini ada dokumen resmian disimpan berita yang diberikan oleh yaitu Dr. Haji Susilo di Jakarta pada 21 Juli 2009. Jadi kita mau masuk ke dalam teater yang isinya tuh udah mulai penjelasan-penjelasan tentang uang dan bank di Indonesia. Let's go. Keren. Menuju kemerdekaan. Jadi gimana sih orang tua Indonesia mendapatkan kemerdekaannya? Terus industri dan persaingan negara, Eropa menunjukkan perlombaan mencari daerah penduduk yang sangat besar untuk penguasaan sosial menggunakan segala cara hasilnya. Indonesia sempat mengalami pendudukan Jepang sebelum merdeka. Republik yang masih sebelum kesepakatan bersama ditekan. Sistem penerbangan ikut berimbas besaran deras pada zaman ini. Jadi di sini membawa 4 kapal tua ke Nusantara pada 1604. Terus ini ada Cornelis de Houtman, Belanda, 1595 sampai dengan 1599, memimpin armada pertama Belanda ke India. Ini ada Alfonso Portugis 1945 sampai 1515. Penduduk Malaka pada tahun 1511. Setelah Malaka, pelayaran berikutnya adalah Malaka. Nah, jadi pada tahun 1997 sampai 1998, pada periode kelima,
terjadi sebuah krisis segala lini yang terjadi pada rupiah sempat terjun bebas, yaitu rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar rupiah Thailand. Nah, pada akhir 1998 nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 rupiah sampai 8.000. Setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah baru, pemilu 1999 yang berjalan lancar berpengaruh positif dan rupiah makin menguat. Nah, gue lihat nih terjun rupiahnya. Dan Bank Indonesia. Uang Negara Republik Indonesia (NKRI) secara resmi mulai diterbitkan pada rupiah dan 2015. Contoh-contohnya. Saya ingin menjelaskan tentang uang euro Nusantara atau Islamic pada tahun 1815 pemerintah kolonial India Timur memberikan uang kertas edisi pada kertas ini bentuk sangat sederhana dengan gambar bintang pada sisi luas di belakangnya dan memiliki gambar selanjutnya pada tahun 1911 pada kondisi jenderal Indonesia Elwan Spanyol pada 1819 sampai 1811 yang memerintahkan India Belanda atas Raja Belanda memberikan India atau sama dengan Florence untuk mengaitkan Robit Jawa pemerintahan kolonial menerbitkan uang kertas edisi kembali juga atau naik pada tahun 1832 dan kemudian servis merek pada tahun 1870. Selanjutnya ada dompet tipis lebih praktis. Di sini uang akan selalu penting, tapi tidak selalu harus dibawa. Industri perbankan telah memunculkan layanan alat pembayaran menggunakan kartu non tunai pada 2004. Bank Indonesia selaku regulator menata penyelenggaraan alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan kartu prabayar atau di sini saya akan menjelaskan kesimpulan periode pasca Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008 sampai 2013. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menguatkan landasan hukum perbankan sistem ini. Peran BI sebagai otoritas perbankan yang berwenang mengawasi dan mengatur perbankan syariah secara nasional sangat strategis dan krusial. Berkat kerja keras bersama, pada akhir tahun 2013, Indonesia menjadi penyedia jasa dan produk perbankan Islami terbesar di dunia. BI juga membentuk Komite Perbankan Syariah, memperbarui kebijakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan terkait tata cara transaksi surat berharga syariah negara, serta menguatkan good corporate governance dan transparansi perbankan syariah.